Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul azam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Sudah tidak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Khawatir ketika kita meniadakan silsilah para habaib, meniadakan silsilah anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata mereka benar-benar dzurriyyah dari Rasulullah. Kalau mereka merasa sakit, sampai merasa sakit dengan omongan kita, khawatir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, khususnya warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tertarik untuk mereksen video dari Ketua PBNU, yaitu Yang Mulia Gus Yahya Khalil Stakuf. Beliau menyampaikan, dan ini perlu diperhatikan dan perlu untuk direnungi oleh warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau menyampaikan berdasarkan as-sawadul a'zam min ulama'ina, yakni dari pembesar-pembesar ulama kita. Ulama kita meyakini bahwa para habaib memiliki silsilah yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita harus ikut ijma ulama. Kita harus tunduk dan patuh kepada ulama. Bagaimana maksudnya? Kita meyakini bahwa habaib itu, sayyid itu, syarifah, semuanya adalah dzurriyyah Rasul. Semuanya adalah anak cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan terpengaruh dengan ungkapan atau narasi yang memunculkan tentang kenafian atau menafikan mata rantai silsilah yang bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya secara pribadi, kalau itu sudah dikatakan mereka adalah habaib, adalah sayyid, tetap saya akan memuliakan. Retorika berpikir yang muncul untuk menafikan silsilah habaib, untuk meniadakan silsilah habaib yang bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini narasi atau pemikiran yang sangat berbahaya. Ini wawasan yang sangat banyak mengandung mudarat, besar bahayanya. Bahkan kata Gus Yahya bisa kualat. Jadi perlu diperhatikan tentang apa yang disampaikan oleh Ketua PBNU. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul azam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan, gak usah nyari catatan. Saya yakin, hakul yakin bahwa Yang Mulia Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Ahyar ini juga min nasli Rasulullah Muhammad SAW. Saya tidak nanya catatan, pokoknya saya yakin
Kenapa? Karena beliau telah mendapatkan takdir menerima makom kepemimpinan di tengah-tengah umat ini. Maka tidak mungkin kecuali beliau juga mendapatkan asar nasli dari Rasulullah Muhammad SAW. Sudah tidak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Perlu kita mengamati dan merenungi bagaimana ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita, yakni yang dimaksud saya adalah ulama Nahdliyin, termasuk warga NU, mereka semua sangat mencintai keluarga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak jarang menjadikan para habaib selain para kiai dijadikan sebagai panutan. Dan kalau kita menafikan silsilah para habaib, memutuskan mata rantai silsilah para habaib, kita harus hati-hati. Jangan-jangan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan-jangan hal itu menyakiti ahlul bait dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sama dengan menyakiti Allah. Jadi orang-orang yang menyakiti Rasulullah, menyakiti ahlul bait, sama dengan menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memberikan ancaman tentang orang yang menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah, yang pertama. Yang kedua, wa rasulahu, menyakiti Rasul Allah. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan melaknat di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Selanjutnya kita buka dan cermati bersama hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qala. Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa huwa 'alal mimbari, dan Rasulullah pada waktu itu berada di atas mimbar. Ma balu aqwamin yu'dzunani fi nasabi wa dhi rahimi illa man adza nasabi wa dhi rahimi faqad adzani wa man adzani faqad adzallaha ta'ala. Bagaimana keadaan kaum yang menyakiti aku dalam nasabku dan kerabatku? Ala, ingat, barang siapa yang menyakiti keturunanku dan orang-orang yang mempunyai hubungan denganku, berarti ia menyakiti aku. Dan barang siapa menyakiti aku, maka ia benar-benar menyakiti Allah Ta'ala. Wa man adzani, dan barang siapa menyakiti aku, faqad adzallaha ta'ala, maka dia sungguh menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Selanjutnya, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, lau anna rajulan safana bainar rukni wal maqami wa shalla wa sama thumma mata wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dakhala an-nar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata seorang laki-laki berdiri atas Hajar Aswad dan makom Ibrahim, melakukan salat dan puasa, kemudian meninggal dunia, wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dia dalam keadaan membenci terhadap ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Dakhalan nara, maka dia akan masuk neraka. Selanjutnya, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ishtadda ghadabullahi ala man adhani fi itsrati. Murka Allah menjadi sangat, Allah sangat marah terhadap orang yang menyakiti aku tentang keluargaku. Hadis riwayat Ad-Dailami.
Ini diantara ancaman bagi orang-orang yang menyakiti keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khawatir ketika kita meniadakan silsilah para habaib, meniadakan silsilah anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata mereka benar-benar dzurriyyah dari Rasulullah. Kalau mereka merasa sakit, sampai merasa sakit dengan omongan kita, khawatir kita akan mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.